Kalau nggak diracun mah ya belum mati. Ya kan gitu, pakai bahasa dunia kan gitu. Banyak persoalan-persoalan sebetulnya yang tuntas itu baru sangat sedikit. Yang lain masih menjadi agenda kerja, menjadi program kerja yang belum dituntaskan. Yang tuntas itu baru final itu adalah perjudian minuman itu langsung final. Innahu min amalis syaitan fajtanibu. Bagaimana cara Nabi merubah tradisi-tradisi buruk itu? Tidak seperti membalik telapak tangan, tapi melalui proses panjang, bahkan bargaining benar ini. Ya, mengalihkan perhatian masyarakat, membangun alternatif baru yang lebih produktif, ya kan, sehingga mau meninggalkannya. Maka terjadilah pembangunan masyarakat itu dilaksanakan secara gradual, sehingga Al-Quran pun turunnya juga gradual. Nuzil Qur'anu munajjaman, itu gradual. Kok beli pahaman yang gradual kayak angel sih mah. Wes, sehingga ketika itu Rasulullah melihat bahwa perjudian dan mabok-mabokan sudah tidak sejalan dengan Islam. Pada posisi masih lemah, dia tidak berkomentar, tidak melarang, hanya ya masih bahasanya halus. Ya ada baiknya juga sih, tapi ya ketidakbaikannya juga ada juga, mungkin ya lebih besar ketidakbaikannya. Makanya ketika yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima manafi'u linnas, mereka bertanya bahwa tentang arak dan judi, katakan bahwa di situ ada banyak manfaat untuk manusia. Nggak usah diuraikan apa manfaatnya, nanti kehabisan waktu. Wa ismuhuma akbaru min nafihima, tetapi dosanya lebih besar. Maksud itu sebesar hanya menurunkan dua, ada baiknya ada buruknya, tapi buruknya lebih besar. Setelah itu, setelah kokoh, ya posisi semakin kokoh, melangkah maju, ya kan begitu. Arak tidak kami larang, tapi kami melarang tolong jangan sholat sambil mabok. Berarti mabok masih boleh, tapi yang dilarang pada waktu sholat saja. Wala taqrabus sholata wa antum sukara, itu belum melarang, ya kan begitu. Setelah mapan lagi baru innahu min amali syaitan fajtanibu. Rizsu min amali syaitan, itu kotoran amal syaitan, maka jauhilah. Itu baru final, itu kemudian setelah banyak pertimbangan baru diharamkan. Itu final, sudah selesai. Yang lain masalah seni, masalah budaya, masalah gotong royong, masalah keadilan, masalah sistem keamanan segala macam, ya belum selesai dong. Ini kehidupannya kan disembar oleh generasi dan generasi. Ini kehidupan kan begitu, sadar nggak begitu tuh? Di dalam perbudakan juga sama. Nabi memberikan contoh dulu tanpa komentar. Yang penting dia beli budak, bebasin. Beli budak, bebasin. Oke? Bilal termasuk, Yasir bin Ammar dan sebagainya, banyak lagi termasuk Zaid dan sebagainya. Nabi ngumpulin duit, beli budak, bebasin lagi. Itu. Kenapa? Karena Nabi nggak cocok dengan perbudakan, nggak suka, dan itu tidak manusiawi. Masa manusia dijual, dibeli, dijual, ditukar kayak kambing aja, gimana sih? Iya. Atas dasar pertimbangan apa Nabi tidak melarang perbudakan? Pertimbangannya karena masalah perbudakan adalah persoalan internasional yang berlaku di mana-mana. Nah, kalau Islam melarang perbudakan, itu artinya bunuh diri. Paham nggak? Jadi ada reciprocal, ada imbal balik. Harus ada
kerjasama yang sifatnya kesepakatan yang bersifat multilateral. Oke? Melangkah lagi, setiap tindak kriminal hukumannya dikaitkan dengan fakku raqabah. Udah melangkah, semakin dikurangi pelukun. Tujuannya apa ini nanti akhirnya? Tujuannya apa? Tujuannya apa Nabi ini? Dipahami nggak? Masa dipaham-paham bahaya? Sudah dibikin aturan baru bahwa seorang budak boleh menebus dirinya. Prosesnya, prosedurnya mengajukan permohonan kepada majikannya bahwa saya ingin merdeka dengan cara menebus berapa harganya. Namanya mukatabah. Dan Islam Al-Quran mewajibkan kepada majikan yang mendapat permohonan dari budaknya untuk mengabulkannya. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira, dengan persyaratan kalau budak itu layak untuk hidup mandiri. Artinya tidak perlu dilindungi oleh majikannya, bisa usaha sendiri. Masih muda, masih kuat. Kalau sudah jompo, ya kesian dong. Masa suruh mati di jalanan, dikeluarin begitu. Ya lumayan lah. Dikasih makan, imbalannya nyuci piring barangkali, kan gitu. Udah, dari mana mereka dapat? Dialokasikan dari uang zakat. Wa firriqabi itu untuk membantu budak-budak yang ingin merdeka. Kemana tujuan Rasulullah ini? Kemana tujuannya? Membebaskan perbudakan. Belum sampai final melarang keburu meninggal dunia dulu. Ini krusial sekali. Beli terima wong Islam iki bahwa keburu mati dulu tuh nggak mungkin. Sebab al-yawma akmaltu lakum. Nah itu persoalannya. Dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Nah, bikin kursen di mana? Mereka meyakini bahwa Nabi itu dipanggil pulang tuh karena sudah sempurna. Nah, di sini persoalannya bahwa kita tidak sependapat bahwa kehidupan itu pernah ada sempurnanya. Kehidupan nggak pernah ada sempurnanya. Iya kan? Ya kapan sempurnanya? Tapi akmal tuh. Nah, di sini kesalahpahaman terminologis lagi. Bahwa akmala itu bukan sempurna. Apa isim fa'ilnya akmala itu? Mukmilun itu apa? Sama nggak dengan kamilun? Ya beda dong. Bahkan mukmilun mangan ke kari tulung pulukan maning ke, iya jadi buang. Akmil artinya dientokaken, diperagataken, aja dibuang mubazir. Bahkan kamilun, ya. Nah di sini pemahaman terminologi dari sisi konjugasi itu tidak difahami. Punten ini mah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah, itu gara-gara kusempurnakan dong. Padahal mah telah kucukupkan. Artinya tugasmu hai Rasulullah sudah cukup sampai di sini. Persoalan-persoalan yang masih terinventarisir, yang masih teragenda, nanti dilanjutkan oleh sahabat-sahabatmu. Kamu sudah selesai, ya kan gitu, memasang fondasi-fondasi itu. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Itu kan seperti itu. Jadi perbudakan haram enggak? Ya kalau berdasarkan nas Al-Quran ya tidak ada yang jelas mengharamkan. Tetapi langkah-langkah yang dilalui Nabi, kenapa Anda tidak mengambil kesimpulan? Dan yang lucu ini adalah dalam peradaban Islam, dari mulai Daulah Umayyah, Daulah Fatimiyah, Daulah Asbaniyah, Daulah Abbasiyah, ya kan, sampai Daulah Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, itu perbudakan berlanjut sampai tahun 60 di dunia Islam nih. Dan di Saudi sendiri membebaskan budak tahun 60 itu kepokok dipaksa oleh Amerika. Kenapa umat Islam
sekian kurun waktu tidak ada yang menyimpulkan bahwa perbudakan adalah haram, dan di situ persoalan. Nah, ini persoalan. Jadi artinya bahwa dalam mengkodifikasikan hukum pun di situ diatur oleh kepentingan. Bulan juga, ya, Bang Mustafa. Kepentingan. Gak bisa dihindari. Bahwa kepentingan itu tidak bisa dihindari. Selalu ikut bermain. Anis kulli wali daika ilayal masir. Kita bersyukur kepada orang tua itu.